adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kakak hari ini senang sekali bisa ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Dan hari ini kita akan dilayani dengan kakak Foni, dengan kakak Deborah, kakak Rita, dan juga kakak Alef. Kami berempat akan melayani ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak semua sangat bersuka cita oleh karena anugerahnya kita semua bisa berjumpa lewat video ibadah sekolah minggu. Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik juga suka cita? Ada sukacita nggak? Amin. Untuk itu, kita semua bangkit berdiri. Kita nyatakan sukacita kita bernyanyi dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita yakin dan percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, Tuhan selalu menyambut kita dengan penuh sukacita. Dia selalu menolong kita, dia selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Dia selalu mengasihi kita. Tidak pernah berhenti dari pagi sampai malam hari. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Untuk itu, mari kita datang kepadanya, kita puji Tuhan dengan bernyanyi Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, siapa yang suka marah-marah? Suka marah-marah sama papa, sama mama, atau sama adik, atau sama kakak, atau sama teman-temannya? Nah, dosa nggak tuh? Kalau adik-adik lakukan itu, suka minta maaf nggak? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita minta maaf, minta ampun, tidak mengulangi lagi. Yuk adik-adik, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Karena adik-adik sudah minta maaf,
minta ampun sama Tuhan Yesus, dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka Tuhan Yesus mengampuni kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Adik-adik, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Pertama Samuel 16 ayat 7b. Pertama Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik, mari kita bermazmur bersama-sama dari Mazmur 78 ayat 70. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kami boleh berkumpul lagi secara online untuk bersama-sama bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus menyertai kami semua agar dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita mengenai Saul ditolak oleh Tuhan. Mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Karena Saul sudah tidak taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik, karena ketidaktaatan Saul, Samuel sangat sedih. Tuhan datang dan berbicara kepada Samuel agar Samuel tidak bersedih lagi. Tuhan mengutus Samuel untuk pergi ke rumah Isai karena salah seorang dari anaknya akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel yang baru menggantikan Saul. Samuel segera berangkat ke Betlehem. Seekor lembu muda dibawa serta untuk korban persembahan kepada Tuhan. Juga dibawanya sebuah tabung dari tanduk binatang yang berisi minyak. Samuel mengadakan upacara pengorbanan dan mengundang Isai dan anak laki-lakinya. Ketika anak-anak Isai datang, Samuel melihat Eliab anak sulung Isai yang gagah dan tinggi. Samuel berpikir, pasti Eliab ini yang akan dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memilih Eliab, karena Tuhan memilih bukan karena ganteng atau gagah, tetapi Tuhan memilih yang baik hatinya dan percaya kepada Tuhan. Lalu anak Isai yang kedua bernama Abinadab tampil ke depan Samuel, tetapi Tuhan juga tidak memilihnya. Ketujuh anak Isai sudah tampil satu persatu di depan Samuel, tetapi tidak ada satupun yang dipilih Tuhan. Samuel heran dan bertanya kepada Isai, apakah semua anaknya sudah datang? Jawab Isai, masih ada anak bungsu yang tinggal mengembalakan kambing domba. Samuel meminta Isai memanggil anak itu. Anak bungsu itu datang, namanya Daud. Walaupun Daud seorang gembala, Tuhan melihat keindahan dalam diri Daud. Tuhan memilih Daud dan meminta Samuel untuk mengurapinya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud menjadi raja Israel. Sejak saat itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud dan Roh Tuhan mundur dari Saul.
roh jahat sering mengganggu Saul, dan apabila roh jahat mengganggunya, ia membutuhkan orang yang bisa bermain kecapi untuk menghiburnya agar bisa tenang dan nyaman kembali. Akhirnya, Saul memanggil Daud yang pandai bermain kecapi untuk tinggal di istana menjadi pelayannya dan bermain kecapi apabila roh jahat mengganggunya. Ini kesempatan bagi Daud untuk belajar mengurus istana dan pemerintahan. Oke adik-adik, sekarang kita siapin Alkitab kita karena sekarang kita mau baca firman Tuhan nih. Nah, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Yuk adik-adik buka Alkitabnya dari 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Sudah? Kalau sudah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah
Adik-adik, sekarang saatnya kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab dari Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Itulah persembahan syukur kita yang akan kita bawa, seberapapun nilainya, seberapapun besarnya, asalkan diserahkan dengan hati yang tulus dan penuh syukur, pasti Tuhan akan berkenan. Kita bawa persembahan kita sambil menyanyikan lagu "Aku Bawa dan Berikan". Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu. Terimalah persembahan kami yang kami bawa dengan sukaria dengan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita hafalin satu ayat hafalan ya. Nah, hari ini ayat hafalannya diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 7b. Kakak ulangi, 1 Samuel 16 ayat 7b yang berbunyi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke, kita ulangi. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke, satu kali lagi deh ya, biar hafal. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke adik-adik, segitu dulu hafalan kita untuk hari ini, dan selamat menghafal. Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita menghadap kepada Tuhan lewat doa. Kita siapkan ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyayangi dan mengasihi kami. Meskipun kami masih anak-anak kecil, Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menolong anak-anak-Mu, juga menolong kami guru pembimbing untuk senantiasa datang kepadamu, mengucap syukur dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami yang telah Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, khususnya kelas balita dan kelas kecil. Tuhan, kiranya mereka bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam kesehatan mereka tumbuh besar, mereka tumbuh sehat Tuhan.
di dalam keluarga masing-masing dengan kasih sayang dari mama dan papa dan seluruh keluarga yang mengasihi. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk pendidikan yang saat ini sedang dijalankan oleh anak-anak secara online ataupun juga sudah bisa datang ke sekolah. Semoga Tuhan lewat pelajaran di sekolah mereka tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi, dan anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua, terlebih lagi oleh Engkau ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak guru kami, Kakak Ida yang sedang menjalani pengobatan oleh karena sakit yang dialami. Tuhan berkati makanannya, minumannya, obat-obatnya, dan semua perawatan yang diberikan untuk Kakak Ida. Kami berharap Kakak Ida dapat sembuh dan dapat kembali membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Mama dan Papa yang selalu menuntun dan membimbing kami, menjaga kami, merawat kami Tuhan. Berkati pekerjaan Mama dan Papa, berkati mereka supaya dapat menuntun kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Semoga minggu depan kami masih dapat bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu yang berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dengarlah dan sambutlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, masih ada sukacita? Masih ada sukacita Kakak Lep? Amin. Amin. Yes. Mari kita semua berdiri, kita bersyukur atas ibadah sekolah minggu hari ini. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita lagunya Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita bersyukur ibadah sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan baik. Tetap ikuti peraturan kesehatan, tetap rajin cuci tangan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, dan juga menjauhi kerumunan. Kita tutup ibadah kita hari ini, tetap berdiri, kita bernyanyi, senang-senang jadi anak Tuhan. Demikianlah ibadah kita hari ini.
Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dadah.